Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdebatan tentang asy-syu'ara semakin lama ya, karena banyak dari golongan Salafi Wahabi memperhatikan dan menyimpulkan yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat itu tidak sesuai ketika diartikan pemusik. Untuk masalah itu saya sudah menjelaskan dari awal dan bisa dicek sendiri di videonya. Tapi ini yang perlu saya garis bawahi ketika kelompok Salafi Wahabi itu menggunakan atau mengkaji ayat wasyu'ara'u yattabi'uhumul wawun, yang namanya musik katanya itu haram atau syair haram atau bagaimana. Ternyata ini dapat tanggapan dari beliau Buya Yahya ya. Bagaimana selanjutnya, kita simak dulu apa yang disampaikan Buya Yahya, bahwa terkait dengan masalah konsep asy-syu'ara itu ada berbagai hukum yang terkandung dalam masalah syair. Ada syair yang diperbolehkan, ada syair yang tidak diperbolehkan, tergantung sudut pandang dan kondisi yang dia lakukan. Kita simak yang disampaikan Buya Yahya dulu ya. Di syair yang haram, jelas haram, termasuk yang Nabi mengatakan itu lebih baik memenuhi perut, itu adalah syair yang menjadikan orang lupa kepada Allah dan sebagainya, menjadikan lupa kewajiban. Maka syair yang jelas haram adalah yang ada hajat, nyaci Nabi, nyaci Allah, nyaci saudaranya, itu syair-syair yang diharamkan. Tapi di sana ada syair-syair yang diperkenankan, menyanjung Allah, menyanjung Rasulullah, mengajak semangat berperang, termasuk tola'al badru alaina, itu juga syair. Makanya mengatakan syair adalah haram, ini jelas jauh daripada kebenaran. Ini keunikan. Maksudnya apa? Wallah alam. Kalau adab, kami pikir sepertinya itu orang hanya motong-motong saja. Mungkin orang itu tidak berkata seperti itu, karena syair sudah umum dari masa ke masa, sehingga muncul syair-syair penyair, termasuk Arab sendiri hebat dengan syair-syairnya. Syair-syair Arab dahsyat, syair-syair jahiliyah, syair luar biasa, syair itu biasa. Maka yang haram adalah syair yang memecah belah umat, syair yang mencaci Nabi, namanya hajat, namanya syair yang ada cacian dan olokan, itu yang nggak boleh. Itu adalah syair itu yang diharamkan. Adapun syair yang menjadikan kita semakin cinta kepada baginda Nabi, sah-sah saja. Kemudian itu syair, kemudian menyenandungkan syair dengan nada-nada, itu babnya beda lagi. Makanya hukum menyenandungkan syair ada pada zaman Nabi SAW. Termasuk Hasan bin Thabit adalah penyairnya Rasulullah. Hasan bin Thabit penyairnya Rasulullah. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Buya Yahya menjelaskan beberapa konsep dasar tentang masalah syair ya. Berangkatnya dari hadis, ketika bersyair itu lebih baik mengisi perutnya dengan beberapa nanah. Ternyata itu hadis itu dijelaskan oleh beliau Buya Yahya. Ternyata banyak pemahaman yang terkandung dalam hadis tersebut. Bagaimana konsep syair yang diharamkan? Yang jelas, yang namanya syair itu atau syair ya bahasa Indonesia, ketika memang tujuannya untuk hal-hal yang berbentuk negatif, untuk pecah belah dan kemudian untuk meresahkan umat, ya sangat jelas bahwa agama tidak memperbolehkan. Kalau syair ya untuk madah atau memuja dan memuji kepada ulama, kepada para nabi, kiranya secara spesifik dan secara positif hal itu ya tetap diperkenankan oleh agama. Jadi tidak sesempit apa yang disampaikan oleh kelompok Salafi Wahabi. Memang terkenal Salafi Wahabi itu ya terlalu terburu-buru satu, dan kemudian terkesan menjelaskan redaksi hadis ditelan mentah-mentah tanpa mengetahui substansi hadis tersebut ranahnya kepada apa. Ya karena memang yang menjadi prioritas adalah Al-Quran dan hadis, sehingga kita tidak heran ketika mereka menggaung-gaungkan Islam paling murni, kemudian Islam yang dibawa baginda Nabi lewat hadis, lewat Al-Quran.
Dan kemudian yang sangat disayangkan ketika tidak memperhatikan maqalatul ulama, pendapat ulama, kemudian bagaimana ulama itu berbicara tentang masalah hadis, ya khususnya beberapa referensi yang menjadi rujukan oleh kelompok Salafi Wahabi. Jadi seperti itu memang yang begitu terkenal dan memang fakta dari sekian pembahasan yang disampaikan oleh tokoh atau oleh ustadz-ustadz Salafi Wahabi. Ya karena mereka tidak mempertimbangkan dari berbagai sudut pandang, ya contohnya masalah ziarah kubur, menabur bunga, menyiram kuburan. Menurut mereka itu tidak ada manfaatnya, dan kemudian tidak ada hadis yang mendasari tentang masalah itu. Dan kemudian tahlilan dikritik setajam mungkin, dikritik dengan cara yang pedas, itu tradisi Hindu, itu bukan ajaran baginda Nabi, itu bukan syariat Nabi. Dan juga masalah maulid digoreng terus dan kemudian dirongrong dan digerogoti masalah kajian maulid ini. Padahal mereka ya hanyalah kelompok minoritas yang ada di Indonesia ini. Kalau kita tahu bagaimana kekuatan minoritas ini dan mayoritas, ya tetap kita harus mengikuti apa yang menjadi pemahaman mayoritas. Kasihan bangsa ini, kasihan umat Islam ini, agar tidak tergoyahkan dengan narasi-narasi yang mengklaim dirinya paling benar, dan kemudian dirinya sesuai dengan sunnah, dirinya sesuai dengan Al-Quran. Jadi seperti itu. Dan apalagi masalah haul juga dipersoalkan, dan kemudian masalah yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian secara positif menyatakan itu bid'ah, itu syirik. Ini kan satu karakter yang harus tidak dilakukan dan tidak perlu untuk disampaikan. Dan apalagi umat Islam, sebagian umat Islam mengerjakan, umat Islam melakukan hal yang seperti maulid, seperti haul, dan kemudian seperti tahlilan, istighosah, tawasul. Jadi seperti itu. Dan apalagi yang paling ngeri, katanya umat Islam ketika ke kuburan itu minta-minta, tawasulnya minta-minta. Ada minta-minta, Pak. Itu sekedar berdoa dan kemudian membacakan Yasin. Tawasul itu ya legal lah, sesuai dengan cara-cara yang dipaparkan ulama. Saya sering kali mengungkapkan tawasul itu ya ja'lul wasaid bainal abdi wa baina rabbih. Jadi menjadikan mediator hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang amalnya baik, hamba Allah yang dikenal ulama, hamba Allah yang dikenal wali. Kita boleh-boleh saja sebagai mediator saja untuk kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mekanismenya saya rasa tidak perlu saya ungkapkan. Ini yang berkaitan dengan masalah karakter-karakter yang sering disampaikan oleh kelompok Salafi Wahabi, dan apalagi masalah syair ya. Masalah syair yang disampaikan oleh Buya Yahya tadi kiranya sudah mewakili dari beberapa hal al-hukmu yata'allaqu bisyir ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.